Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adam dari kelas SI 4203. Kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Analisis Perancangan Sistem Informasi atau APSI modul ke-9 yang berjudul Modeling Object Statement menggunakan diagram mesin. Oke, langsung saja ke materinya. Tujuan dari modul ini adalah setelah yang pertama, model object state menjelaskan elemen-elemen penting dari status WML diagram mesin yang didapatkan. Kemudian masuk ke proses maps. Sekarang kita tetap masih berada di model desain functional requirement dan sedang berada di identifikasi dan modelkan objek yang kompleks negara menggunakan diagram state chart. Memperkenalkan statement objek. Statement ialah mode atau kondisi keberadaan. Ada dua cara untuk memikirkan keadaan objek. Yang pertama, keadaan objek adalah kumpulan atribut tertentu nilai untuk objek. Kedua, keadaan objek menggambarkan perilaku objek relatif terhadap rangsangan eksternal. Di modul ini mempertimbangkan definisi keduanya. Mengidentifikasi elemen-elemen statement mesin diagram. State node pendinginan, transition ke idle, matikan unit transition trigger ke final state-nya. Pendinginan idle lalu pemanas dan statement awalnya menghidupkan unit. Seperti pada gambar berikut. Transisi statement. Transisi statement mewakili perubahan status pada saat runtime. Hidupkan unit. Dimulai dari menghidupkan unit, lalu masuk ke idle. Pemicu kejadian atau trigger yaitu when suhu nyata lebih besar dari batas atas, AC terpasang atau hidupkan kipas. Untuk pemanas, when suhu nyata lebih besar dari batas bawah, pemanas terpasang atau hidupkan kipas. Kondisi penjaga dan tindakannya. When suhu nyata lebih kecil atau sama dengan batas atas, matikan kipas. Itu adalah transisi statement. Kemudian struktur internal dari statement nodes. Statement node mewakili keadaan objek tunggal saat runtime. Seperti contoh state, kejadian, penjaga, atau tindakan. Pendingin, masuk atau hidupkan AC, keluar atau matikan AC. Masuk sebuah kejadian menentukan tindakan saat masuk ke dalam statement atau kondisi. Keluar sebuah kejadian menentukan tindakan saat keluar dari sebuah statement atau kondisi. Melakukan sebuah kejadian menentukan tindakan yang sedang berlangsung dan juga dapat menentukan kejadian tertentu dengan tindakan yang sesuai. Statement lengkap HVAC diagram mesin. Seperti pada gambar berikut. Cara membuat statement diagram mesin untuk objek yang kompleks. Di sini ada 5 cara. Yang pertama, gambarkan objek awal dan objek akhir untuk tujuan. Yang kedua, gambarlah objek proyek. Ketiga, menentukan urutan parsial dengan keadaan stabil pada sebuah objek. Keempat, menentukan kejadian yang memicu transisi antara kejadian objek, keadaan objek, dan menentukan tindakan transisi jika ada. Yang kelima, menentukan tindakan dalam suatu statement jika ada. Step pertama, mulailah dengan inisial dan final statement. Lambangnya seperti gambar berikut. Inisial dimulai dengan lingkaran biasa dan final statement diakhiri dengan lingkaran, lalu ada border lingkaran lagi. Step 2, menentukan statement objek stabil. Setelah ada start dan final, kita buat objek stabilnya, yaitu pendingin, idle, dan pemanas. Step 3, menentukan bagian pemesanan dari sebuah statement, yaitu menentukan alur flow-nya. Step 4, menentukan kejadian transisi dan tindakan. Setelah flow-nya teratur, maka kita beri deskripsi pada flow tersebut seperti pada gambar berikut. Step 5, menentukan tindakan dalam statement. Nah, tindakan dalam misalkan contoh objek pendingin dan pemanas, ada tindakan masuk atau hidupkan AC, keluar atau matikan AC. Setelah aktivitas pemicu, peristiwa yang
seharusnya terjadi setelah periode waktu ditunjukkan dengan menggunakan peristiwa setelah pemicu. Untuk memperbaiki transisi setelah 10 menit, tentukan peristiwa di transisi setelah 10 menit. Peristiwa ini sering digunakan untuk waktu habis. Transisi secara mandiri. Transisi secara mandiri adalah transisi keadaan dengan keadaan yang sama untuk sumber dan suatu transisi, seperti pada gambar berikut. Junction. Di UML, persimpangan dapat digunakan untuk menyederhanakan diagram dengan memecah transisi menjadi beberapa fragmen. Dengan demikian, mengurangi duplikasi peristiwa pemicu, penjaga, dan tindakan. Contoh berikut menunjukkan urutan statement, transisi, urutan peristiwa, evaluasi penjaga, dan tindakan. Urutan statement peristiwa E, evaluasi penjaga G, dan tindakan A. Seperti pada gambar berikut. Contoh junction. Contoh stack tanpa menggunakan junction seperti pada gambar berikut. Diisi sebagai penuh dan kosong pada objeknya. Contoh tumpukan ekuivalen menggunakan junction. Choice. Dalam UML, pilihan digunakan untuk menyederhanakan diagram dengan memecah transisi menjadi beberapa fragmen, sehingga mengurangi duplikasi peristiwa pemicu, penjaga, dan tindakan. Pilihan juga memungkinkan evaluasi dinamis dari penjaga setelah tindakan fragmen transisi sebelumnya dieksekusi. Contoh berikut menunjukkan urutan statement transisi, urutan peristiwa, evaluasi penjaga, dan tindakan. Seperti pada gambar berikut. Urutan statement S, peristiwa E, evaluasi penjaga G, dan tindakan A. Choice example. Contoh stack yang menggunakan junction. Seperti pada contoh gambar berikut. Contoh stack menggunakan choice. Ringkasan. Suatu objek mungkin memiliki statement yang mendefinisikan perilaku unik untuk objek tersebut. Diagram mesin statement menyediakan mekanisme untuk memodelkan statement dan transisi dari suatu objek. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.